Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Shalah li Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sifat salat yang pada buku ini Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tata cara salat yang sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buku ini terdiri dari 12 pasal dan selama kebersamaan kita mempelajari dan membaca, mengkaji buku ini, telah kita lalui beberapa bab, yaitu 7 bab, 7 bab. Dan pada malam atau kesempatan yang berbahagia ini kita masuk di pasal ke-8. Pasal ke-8, pasal ini membahas tentang sifatus salati ala dawi ma warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat yang sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan pembahasan tentang takbiratul ihram, dan yang paling terakhir bacaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tidak boleh membaca Allahu Ajallu, karena salatnya tidak sah kalau dia mengganti Allahu Akbar dengan Allahu Ajal atau Allahu A'zam, tidak sah salatnya. Dan telah kita sebutkan, jadi bacaan yang benar ketika takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafal dan redaksi yang lain seperti Allahu Ajallu atau Allahu A'zam. Dan pada pertemuan yang telah lalu juga telah kita sebutkan tidak boleh memperpanjang hamzah pada lafzul jalalah. Allahu Akbar tidak boleh dipanjangkan Allahu Akbar, karena itu merubah kalimat yang sebenarnya dia adalah kalimat khabariyah, jumlah khabariyah yang sebenarnya menginformasikan, mengabarkan Allah Maha Besar, jadi istifhamiyah, jadi kalimat pertanyaan, sehingga merubah arti, jadi
Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, itu sama seperti dia mengatakan hal Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah, tentu ini merubah makna, ya, merubah makna. Dan ini juga tidak boleh. Dan juga tidak boleh membaca Allahu Akbar, ya, dengan memanjangkan ba-nya. Ya, Allahu Akbar, ya, tidak boleh memanjangkan huruf ba-nya. Tapi Allahu Akbar. Karena kalau dia memanjangkan ba-nya, ya itu juga tidak sah. Ya, tidak sah takbiratul ihramnya dan merubah arti, ya, merubah arti. Dan dia boleh membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, boleh membaca Allahu Akbar, ya. Karena sebagian orang, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lianna ba'dhan nas yuqallib hamzah wawan, karena sebagian orang itu mengganti hamzah dengan waw, ya, sehingga dia membaca Allahu Akbar. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, mengatakan bahwasanya kalau dia baca demikian, anna hadza sahihun, bahwasanya kalau dia baca Allahu Akbar, ini maknanya atau boleh-boleh saja, sahih, ya. Karena kata beliau, ya, menyebutkan alasannya, li'anna al-lughatal arabiyyah, karena bahasa Arab tujizu qalbal hamzati wawan, ya, idza subiqat bid-dhammah, bid-dhammi, ya. Karena bahasa Arab yaitu membolehkan mengganti hamzah dengan waw apabila didahului dengan harokat dhammah, ya. Kata beliau, wa ala hadza fal ma'na la yataghayyar bidzalika. Dengan demikian kata beliau, maknanya tidak berubah, tidak berubah, kecuali kalau dia meniatkan waw di situ waw ataf, ya, waw ataf, maka pada saat itu kalau dia meniatkan itu adalah waw ataf, maka tidak diragukan itu merusak makna. Akan tetapi orang yang membacanya, ya, tidak meniatkan hal tersebut, meniatkan hal tersebut, hanya saja dia mengatakan Allahu Akbar, maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang benar adalah Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Nah, itu sedikit pengulangan dari apa yang telah dibahas pada pembahasan yang lalu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya melanjutkan pembahasan ini terkait dengan sifat salat yang warid, yang sesuai dengan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ma'a hadha at-takbir yarfa' yadayhi madmumatil asabi' mabsutatan, ya. Bersamaan dengan takbir yang telah kita sebutkan tadi, Allahu Akbar, itu takbir. Nah, bersamaan dengan itu dia mengangkat kedua tangannya. Ya, kata beliau di sini yarfa' yadayhi, mengangkat kedua tangannya, dan madmumatail asabi, dan jari jemarinya itu bersatu seperti ini, ya, seperti ini, ya. Dan mabsutatan, dia terbentang ke atas seperti ini. Dan ketika mengangkatnya, kata beliau, ya, di sini beliau sebutkan ada tiga cara, ya, yang beliau sebutkan di sini ketika mengangkat kedua tangan. Kata beliau, imma, yang pertama ma'at takbir, ya, ketika yang pertama ketika dia mengangkatnya bersamaan dengan takbir, ya. Jadi ketika dia angkat bersamaan dengan takbir, ya. Ketika diangkat dia langsung juga sekaligus ketika dia mengangkat tangannya, ya, dia mengatakan Allahu Akbar bersamaan. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar bersamaan dengan takbir. Nah, untuk yang cara pertama ini, kata beliau, rawahul Bukhari min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Untuk cara yang pertama ini, ketika mengangkat kedua tangan, ya, kemudian jari jemarinya disatukan seperti ini, ya,
dan dia mengangkatnya pada saat itu bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Dan itu riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga kata beliau, wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama bersamaan dengan takbir, bersamaan dengan dia mengangkat kedua tangannya, bersamaan dengan itu pula dia bertakbir Allahu Akbar. Kata beliau selanjutnya yang kedua, au qabla takbir. Au qabla takbir. Atau ketika dia mengangkat tangannya itu ya sebelum takbir. Jadi angkat tangan dulu karena sebelum takbir. Ya, angkat tangan Allahu Akbar. Ya, itu berdasarkan kata beliau rawahu Muslim min hadits bin Umar radhiyallahu anhuma aidan. Nah, untuk cara yang kedua ini berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma aidan, ya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Umar dan anaknya, putranya Ibnu Umar. Itu cara yang kedua. Jadi cara yang kedua adalah qabla takbir. Dia mengangkat kedua tangannya ya sebelum takbir. Ya, jadi Allah, ya dia angkat tangannya dulu. Ya, dia angkat tangannya kemudian Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang kedua au ba'da takbir. Yang ketiga maksudnya au ba'da takbir, atau yang ketiga setelah takbir. Ya, setelah takbir. Jadi kalau yang kedua tadi sebelum takbir, jadi berarti dia angkat dulu tangannya. Habis itu baru dia Allahu Akbar. Kalau yang ketiga au ba'da takbir, atau dia takbir dulu Allahu Akbar, baru dia angkat kedua tangannya. Ya. Untuk cara yang ketiga ini kata beliau ya rawahu Muslim min hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Untuk cara yang ketiga ini kata beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi ada 3 cara. Ya, kita ulang ya secara cepat. Yang pertama, ketika dia mengangkat kedua tangannya bersamaan sekaligus dengan takbir Allahu Akbar. Yang kedua, sebelum takbir, jadi angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan, kemudian Allahu Akbar. Atau setelah takbir Allahu Akbar, baru diangkat kedua tangannya. Nah, itu 3 cara yang disebutkan oleh beliau. Kemudian setelah Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan 3 cara tersebut, beliau mengatakan wal amru fi hadza wasi'un. Wal amru fi hadza wasi'un. Dan perkara ini ya 3 perkara yang disebutkan tadi kata beliau wal amru fi hadza wasi'un, dan perkara ini adalah perkara yang lapang. Artinya kita mau bertakbir dan mengangkat tangan dengan cara yang manapun ya silahkan, karena kata beliau ini adalah perkara yang atau permasalahan yang lapang ya. Silakan dia mau bertakbir, dia mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir, atau mengangkat kedua tangannya sebelum takbir, atau mengangkat tangannya setelah takbir. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya beliau mengatakan wa muntahar rafa' imma ila hadwi mankibaihi yakni al-katifaini. Adapun akhir daripada mengangkat tangan ya, jadi ada batasan ketika kita mengangkat tangan itu. Ya, ada batasannya. Ya, kata beliau wa muntahar raf'i ya ada 3. Dan akhiran daripada mengangkat tangan itu ada 3 cara. Kata beliau ila hadwi mankibaihi
yakni katifain, yakni al-katifain. Ini kedua tangan tadi yang di jari jemarinya disatukan seperti ini. Kemudian akhir mengangkatnya itu adalah sejajar dengan yang pertama, sejajar dengan kedua pundak. Kedua pundak. Itu cara yang pertama kata beliau, dan ini berdasarkan hadis muttafaqun alaihi min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Untuk cara yang pertama ini, ya batasan akhir ketika dia mengangkat tangan, ya ini sejajar dengan kedua pundak. Dan hadis tersebut muttafaqun alaih, ya landasannya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini cara yang pertama. Ini sejajar dengan kedua pundaknya. Imam kibaihi yakni al-katifain. Kemudian cara yang kedua, ya batasan akhir dari mengangkat tangan, ya adalah yang kedua kata beliau au hadwil udhunaini, atau sejajar dengan tadi kedua pundak, atau sejajar dengan kedua telinganya. Kedua telinganya, ya. Nah, untuk cara yang kedua ini kata beliau rawahu Muslim min hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, dan itu berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga au hadhu furu'il udhunaini wa furu'il udhunaini a'lahuma. Rawahu Muslim aidan min hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Untuk cara yang ketiga adalah sejajar dengan bagian atas telinga, paling atas telinga. Kalau yang kedua tadi bagian bawah, ya. Kemudian yang ketiga bagian atas. Yang kata beliau wa furu'ul udhunaini a'laha, ya, bagian atas. Ya, bagian atas. Jadi ada 3 cara yang disebutkan oleh beliau tadi. Dan cara yang ketiga ini itu landasannya riwayat Muslim juga dari sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama adalah ketika mengangkat tangan, batasan akhir mengangkatnya adalah sejajar dengan kedua pundak. Yang kedua dengan kedua telinga, ya, bagian bawah. Kemudian yang ketiga sejajar dengan kedua telinga bagian atas, ya. Seperti itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian setelah beliau menyebutkan 3 cara tersebut, beliau mengatakan if'al hadza marratan wa hadza marratan li'anna dzalika kulluhu thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, ya, menasihati kita semua, lakukanlah sesekali dengan yang ini dan sesekali dengan yang lain, karena semuanya valid, ya, sabit, atau semuanya datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang, ya, sejajar dengan pundak, terkadang sejajar dengan telinga bagian bawah, kemudian sejajar bagian telinga bagian atas. Jadi lakukan semua, sama juga seperti tadi ketika mengangkat kedua tangan, yang pertama bersamaan dengan takbir sekalian, atau dia mengangkatnya sebelum takbir, ya, Allahu Akbar, atau dia mengangkatnya setelah takbir Allahu Akbar. Maka silakan, ya, sesekali melakukan yang ini, sesekali melakukan yang itu, karena semuanya warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita melakukan semua yang bisa kita lakukan dan mencontohi dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata beliau, wal hikmatu fi raf'il yadaini 'inda takbiratil ihram. Wal hikmatu fi raf'il yadaini 'inda takbiratil ihram. Nah, untuk permasalahan selanjutnya kata beliau hikmah mengangkat kedua tangan, ya, sebagaimana tadi ketika
takbiratul ihram. Apa hikmahnya? Beliau sebutkan di sini ada tiga. Ya, ada tiga hikmah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kata beliau, awalan, yang pertama adalah at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hikmah yang pertama adalah at-ta'assi. At-ta'assi ini meneladani. Meneladani, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hikmah pertama. Ya, kenapa kita mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Maka kata beliau, fa idza qala laka qailun, seandainya ada seseorang yang mengatakan kepadamu, limadza rafa'ta yadayka? Mengapa engkau mengangkat kedua tanganmu? Maka jawab, kata beliau, faqul li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam rafa'a, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya. Jadi kalau ditanya kenapa kamu mengangkat tangan? Ya ketika salat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Ya, sesekali ya dengan cara yang pertama, sesekali dengan cara yang kedua, sesekali dengan cara yang ketiga. Ya, lakukan ya sesekali yang ini, sesekali yang lain, ya sebagaimana yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang hikmah yang kedua, tsaniyan, kata beliau, qala al-ulama isyaratun ila ta'zimir rabbi azza wa jalla. Nah, hikmah yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, berkata ulama, ya, para ulama kita mengatakan hikmah mengangkat tangan itu adalah isyarat. Di situ ada isyarat kepada ta'zimir Rabb, ila ta'zimir Rabb azza wa jalla. Jadi hikmah yang kedua di situ ada isyarat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan kalau mengangkat tangan begini kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, hikmah dari mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kata beliau, salisan anna ba'dal ulama'i qal, ya, karena hikmah yang ketiga, sesungguhnya sebagian ulama mengatakan raf'ul yadaini isyaratun ila raf'il hijab bainaka wa bainallahi hatta tuhdir qalbaka. Ini kata sebagian ulama. Hikmah yang ketiga adalah ketika kita mengangkat tangan, kata sebagian ulama, ya, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan itu isyarat apa? Ila raf'il hijab. Ini isyarat mengangkat hijab. Hijab apa itu? Hijab bainaka wa bainallah. Ya, ini jadi ketika kita mengangkat tangan itu kita mengangkat hijab, yang hijab itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta tuhdira qalbaka, sampai engkau menghadirkan hatimu. Jadi ketika kita angkat tangan itu, katanya sebagian ulama, hikmahnya adalah mengangkat hijab. Ya, hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadirkan hati ketika kita salat Allahu Akbar. Nah, kemudian wa tastahdhiru, ya, wa tastahdhira annaka waqifun baina yadayhi tunajihi, ya, tunaji rabbaka munajatal mukhatibi lil mukhatab. Ya. Kemudian kata sebagian ulama kita, ya, engkau, ya, menghadirkan perasaan bahwasanya sesungguhnya engkau berdiri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau bermunajat, ya, kepadanya, ya, sebagai bermunajat kepadanya, ini tunaji rabbaka. Ini Anda, ya, ini kita semua yang salat, kita bermunajat kepada Rabb kita. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Ya, dan ketika itu kita bermunajat, kita yang berbicara, dan kita yang berbicara ini bermunajat kepada yang diajak berbicara, ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah yang ketiga. Jadi mengangkat tangan adalah kata sebagian ulama, hikmahnya adalah mengangkat hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghadirkan hati
dan menghadirkan perasaan bahwasanya kita ini berdiri di hadapan Allah dan bermunajat kepadanya. Nah, demikianlah hikmah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa minal akhta'i fi raf'il yadaini. Nah, di antara kekeliruan atau kesalahan-kesalahan ketika mengangkat kedua tangan dalam salat. Ketika mengangkat kedua tangan dalam salat. Adapun yang sunnah, sesuai dengan sunnah seperti apa yang telah disebutkan tadi oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang beliau ingin menyebutkan kekeliruan-kekeliruan orang yang mengangkat tangannya ketika salat. Di sini beliau sebutkan ada 3. Yang pertama kata beliau ayyarfa yadayhi ila sadiyaihi wa laysa ila al-katifain wa hadha abathun li'annahu ma asaba sunnah. Kesalahan yang pertama kata beliau, sebagian orang, kesalahan pertama adalah dia mengangkat kedua tangannya di kedua dadanya. Ya, bukan kepada kedua pundaknya, dan kata beliau wa hadza abathun, dan ini adalah senda gurau, ya. Dan li'annahu ma'asaba sunnah, karena li'annahu ma'asaba sunnah, karena dia tidak sesuai dengan sunnah. Jadi itu kata beliau kekeliruan yang mengangkat kedua tangannya sampai ke kedua dadanya, ya, kedua dadanya. Tapi yang benar itu adalah kedua pundaknya. Kedua pundaknya itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu kekeliruan yang pertama. Kata beliau, yang kedua, kekeliruan yang kedua adalah ayyudkhila sabbahataihi fi somakhi udhunaihi lianna hadha fil wudhu'i. Kekeliruan yang kedua adalah dia memasukkan 2 jari sabbahatihi. Ya, ini yang digunakan untuk bertasbih kalau kita sholat, ya. Ya, itu telunjuk. Ketika dia angkat kedua tangannya, malah dia masukkan mungkin angkat sambil mengangkat tangannya, tapi dia masukkan ke telinganya, ya. Dan kata beliau, karena memasukkan kedua telunjuk ke lubang telinga atau bagian telinga ini, itu dilakukan pada saat berwudu, bukan pada saat sholat, ya. Li'anna hadza fil wudu, karena itu, ya, dilakukan waktu berwudu, bukan waktu takbiratul ihram Allahu akbar. Iya, Allahu akbar. Itu tidak benar, ya. Itu kata beliau kekeliruan yang dilakukan ketika orang mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, ayyamsal udhunaini 'inda raf'il yadain wa hadha ghairu sahihun wa laysa lahu aslun. Kekeliruan yang ketiga adalah dia mengusap kedua telinganya ketika mengangkat kedua tangannya, ya. Dan kata beliau hadza ghairu sahih, dan ini tidak benar, wa laysa lahu aslun, dan tidak ada asalnya. Ya, tidak ada landasannya. Ya, mungkin maksud beliau wallahu alam ketika mengangkat tangan dia juga pegang telinganya, dia usap telinganya, ya. Maka itu kekeliruan. Jadi kita tidak melakukan hal-hal selain daripada hanya mengangkat tangan sebagaimana disebutkan tadi oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di buku ini, ya, dengan 3 cara tersebut tadi, ya. Dengan 3 cara yang pertama dan 3 cara yang kedua. 3 cara yang pertama maksud kita adalah dia mengangkat tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram, ya, Allahu akbar, atau sebelum takbiratul ihram, ya, dia angkat dulu tangannya kemudian Allahu akbar, atau setelah takbir dia mengatakan Allahu akbar kemudian dia angkat tangannya. Dan ketika mengangkat tangannya, ya, ke kedua pundak, ya, kemudian ke telinga, ya, sejajar dengan telinga bawah atau telinga atas, dan ketika melakukannya tidak memasukkannya ke lubang telinga atau tidak menyentuh telinganya ketika melakukannya. Itu kata beliau kekeliruan yang dilakukan ketika mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah mengangkat kedua tangan, summa yadha yadahul yumna imma ala dhira'ihil yusra. Ya. Setelah dia mengangkat kedua tangan, ya, dia meletakkan tangan kanannya, ya. Itu ada 3 caranya. Ya, jadi masing-masing sebutkan 3. Kata beliau, ketika dia meletakkan tangan kanan itu ada 3 caranya. Ketika setelah mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan kanannya itu ada 3 cara. Kata beliau, ala dhira'ihil yusra. Ya, dia meletakkan tangan kanannya, ya, di atas lengan kirinya. Ya, dan ini kata beliau rawahul Bukhari an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya, jadi dia meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya. Dan ini riwayat Bukhari, ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi sholati. Kata Sahal bin Sa'ad, adalah manusia dahulu mereka diperintahkan, ya, yu'marun ay yada'a ar-rajul, ya, ini seseorang meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya ala dhira'ihi al-yusra, di atas lengan kirinya fi shalah, ketika salat. Itu cara yang pertama. Kemudian, ya, jadi itu tadi cara pertama di lengan. Ya, cara yang kedua, au ala yadil yusra, atau tangan kanannya dia letakkan di atas tangan kiri. Bukan di lengan, di atas tangan kiri. Ya, di atas tangan kiri. Dan ini kata beliau, rawahu Muslim an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ya, dan ini berdasarkan riwayat Muslim dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Ini cara yang kedua. Jadi cara pertama tadi di atas lengan, tangan kanan diletakkan di atas lengan kiri. Cara yang kedua tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang ketiga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Tsumma yadha yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra." Ya, ala kaffihi al-yusra. Jadi cara yang ketiga setelah mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian meletakkan di pergelangan, ya, tangan dan lengan. Ya, bagaimana caranya itu? Kata beliau, fayaj'al tarfal yadal yumna ala dhira. Jadi ujung jari tangan kanan di atas lengan, Kemudian wa batnar rahati ala raskhi. Kemudian telapak tangan ini diletakkan di sini. Alladhi bainal qu' wal kursu'. Ya, seperti ini. Jadi di atas tangan kiri, kemudian telapak tangan pas di pergelangan sini, kemudian jari jemarinya di lengan. Ini cara yang ketiga. Dan cara yang ketiga ini kata beliau, rawahun Nasa'i an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 cara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin setelah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ya. Tidak apa-apa, kita kembali sebutkan, ya, 3 cara tersebut. Ketika setelah mengangkat kedua tangan, ya, dengan beberapa cara yang telah disebutkan tadi, ya, apakah bersamaan dengan takbir atau sebelum takbir atau sesudah takbir tadi, ya.
Maka kata Syekh Shalih Utsaimin sebagai bentuk pengulangan, dia setelah mengangkatnya meletakkan yadahul yumna, dia meletakkan tangan kanannya, tangan kanan ala dhira'ihil yusra. Dia meletakkannya di lengan kiri. Ya, lengan kiri berarti seperti ini ya, wallah alam, seperti ini kurang lebih. Dan itu berdasarkan riwayat Bukhari. Ya, ini sekadar pengulangan saja. Kemudian cara yang kedua, au ala yadil yusra, atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, tangan kiri ini maksudnya. Dan tangan kalau disebutkan secara mutlak yang dimaksud adalah al-kaf. Seperti ini. Ya, kurang lebih. Ya Allah alam. Dan itu cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tadi al-kaf yang disebutkan. Kemudian pergelangan ini, ya, pergelangan ya. Kemudian lengan, ya lengan. Jadi meletakkannya jari-jari tangan kanan itu berada di lengan. Kemudian perut dari telapak tangan berada di persendian ini, ar-rasq. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian perut telapak tangan berada di persendian ini, kemudian jari jemari ada di lengan. Ya, ada di lengan. Dan itu riwayat An-Nasa'i dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Nah, itu 3 cara. Nah, kemudian di mana diletakkan tangan kanan tadi? Ya, dengan 3 cara tadi. Apakah dia di bawah pusat, di atas pusat, atau di atas dada? Nah, itu pembahasan selanjutnya. Kata beliau, wa mahallu wad'il yadain imma, kata beliau, dan tempat meletakkan kedua tangan, ya. Tadi kan sudah 3 modelnya tadi, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi, ya, di atas lengan tangan kiri, atau di atas tangan kiri, atau yang ketiga di atas tangan kiri di persendian dan lengan, seperti ini. Nah, ini ya, apakah seperti ini, apakah seperti ini atau seperti ini ataukah seperti ini? Itu meletakkannya di mana? Ada 3 kata beliau. Ada 3 caranya. Ya, ada 3 caranya. Ya, ada 3 caranya. Kata beliau yang pertama, imma 'ala sadri, imma 'ala sadri. Ya, imma 'ala sadri. Ya, bisa di atas dada. Ya, sadr, di atas dada. Dan di atas dada ini rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan dia, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa sahhahahu, dan dia mensahihkannya, wa huwa ashahhu syai'in fil bab. Dan dia adalah hadis yang paling sahih terkait dengan masalah meletakkan kedua tangan ini di atas dada atau di tempat yang lainnya. Itu cara yang pertama. Ya, kata beliau, wa fihi Mu'ammal bin Ismail sudukun sayul hifzi. Ya, tapi pada riwayat ini kata beliau, di dalamnya ada seorang perawi yang namanya Mu'ammal bin Ismail. Dia sudukun, ya, orangnya jujur, yang hafalannya agak sedikit buruk, ya. Ala kulli hal, itu cara yang pertama, ya, di ala sadr. Dan kata beliau, ini adalah hadis, ya, yang paling sahih terkait dengan masalah ini. Meletakkan kedua tangan, ya, di atas dada, di ala sadr, ya, ala sadr. Apakah seperti ini ataukah seperti ini atau seperti ini? Ada 3 cara tadi, ya. Imma tahta surrah. Tahta surrah. Atau cara yang kedua di bawah pusat. Di bawah pusat enggak kelihatan ya, pusat. Di bawah pusat. Ya. Di bawah pusat, ya. Jadi masing-masing, ya, kaum muslimin dan muslimat paham, ya,
di bawah pusat. Dan itu rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud an Ali radhiyallahu anhu. Itu diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Daud dari Ali radhiyallahu anhu. Wa qala minas sunnah. Dan dia mengatakan termasuk sunnah, ya, termasuk termasuk sunnah. Wa fihi Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi dhaifun bil ittifaq fal hadis dhaifun. Dan di dalam hadis ini ada periwayat yang namanya Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi dan dia lemah, ya, dan itu kata beliau bil ittifaq berdasarkan kesepakatan ulama. Fal hadisu dhaifun, dan hadisnya lemah, ya. Jadi kalau yang di bawah pusat lemah hadisnya. Dan yang paling sahih itu di atas dada tadi. Ya, kata beliau cara yang pertama. Cara yang ketiga au fawqa surrah. Au fawqa surrah atau di atas pusat. Ya, di atas pusat. Ya, di atas pusat. Ya, di atas pusat. Dan yang ketiga ini, cara yang ketiga ini rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud an Ali, dari Ali radhiyallahu anhu min fi'lihi, ya, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan itu merupakan perbuatan Ali. Wa fi Abu Talud, ya, dalam hadis ini ada periwayat yang namanya Abu Talud. Qala Abu Daud, ya, Abu Daud mengomentari Abu Talud mengatakan yuktab hadithuhu, hadisnya ditulis. Hadisnya ditulis. Nah, itu 3 cara di atas dada, dan itu yang paling sahih terkait dengan pembahasan ini. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di bawah pusat, dan itu hadisnya lemah kata beliau, dan di atas pusat, dan hadisnya kata beliau, ya, kata Abu Daud, kata beliau tadi ditulis hadisnya. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah al-hikmatu min dzalika. Faidatun al-hikmatu min dzalik. Beliau ingin menyebutkan faidah. Apa hikmahnya? Hikmah melakukan apa yang telah beliau sebutkan tadi sebelumnya, meletakkan kedua tangan di atas dada atau di bawah pusat, yang di bawah pusat tadi lemah hadisnya, atau di atas pusat. Nah, kata beliau ada menyebutkan 2 hikmah di sini. Kata beliau hikmah yang pertama al-hikmatul ula. Hikmah yang kedua adalah at-ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia melakukan itu? Karena Nabi melakukannya. Wa hadhihi qaidatun, dan ini sudah menjadi kaidah. Kenapa melakukannya? Karena Nabi melakukannya. Ya. Anta mu'min, kata beliau, taf'al ma fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah seorang mukmin, melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatruk ma tatrukuhu sawa'an fahimta illatah aw la. Jadi Anda adalah seorang mukmin. Ini kaidah ini kata beliau. Jadi hikmah pertama karena meneladani Nabi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kata beliau, dan ini adalah kaidah maksudnya anta mu'min, Anda adalah seorang mukmin, taf'al ma fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tatruk ma tatrukuhu, dan Anda meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawa'an fahimta illatahu aw la. Apakah Anda memahami sebabnya atau tidak? Ala kulli hal, karena Anda mukmin, Anda seorang mukmin, maka melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita paham atau tidak, ya, sebabnya, ya, kita adalah mukmin maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua adalah al-wukuf hakadha wukuf dhullin, ya, wa haqqa laka an tadhulla baina yaday azizil muqtadir azza wa jal, fahuwa dhullu baina yaday azizin. Hikmah yang kedua, ya, mengapa kita melakukan apa yang sudah disebutkan tadi, ya, berdiri, ya, hikmah yang kedua adalah berdiri seperti yang sudah disebutkan tadi, ya, dari takbiratul ihram, ya, dan berdirinya itu adalah berdiri sebagai bentuk penghinaan,
Maksudnya kita menghinakan diri, nggak apa-apa, memang kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak boleh itu menghinakan diri dengan sesama makhluk. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala kita menghinakan diri karena kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, ya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa haqqa, dan ya, merupakan kepantasan, ya, dan merupakan kebenaran bagimu, kata beliau, laka an tadzulla baina yaday azizin muqtadir, ya, merupakan keharusan, ya, merupakan kebenaran, ya, dan itu adalah perkara hak, ya, engkau menghinakan diri di depan, ya, azizin muqtadir azza wa jalla, di depan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, ya, maha kuasa, azza wa jalla, fahuwa dzullu baina yaday azizin, dan dia adalah bentuk penghinaan diri kepada Allah yang maha perkasa. Ya. Kata beliau, wali hadza yanbaghi ay yutriqa bi ra'sihi qalilan. Ya, oleh karena itu sepantasnya orang yang sholat itu menundukkan sedikit kepalanya sebagai bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin qala ulama, akan tetapi ulama mengatakan la yadha dhaqnahu ala sadrihi. Ya, jadi tunduk sedikit ketika kita berdiri di hadapan Allah sholat, setelah Allahu Akbar tadi, Allahu Akbar, kemudian meletakkan kedua tangan seperti yang sudah dijelaskan, karena sebagai bentuk penghinaan, merendahkan serendah-rendahnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya tundukkan sedikit kepala, sedikit. Akan tetapi kata ulama menyebut sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi dia tidak meletakkan dagunya ini sampai merapat di dadanya, tidak diletakkan sampai rapat di dada. Ay la yukhfidhu katsiran hatta yadha adh-dhuqan alladhi huwa majma'ul lihyain ala sadri, bal yukhfidhu ma'a fasilin yasirin an sadrihi. Nah, jadi dia tidak terlalu menundukkannya, tidak berlebihan hingga meletakkan dagunya ini di dadanya, ya, yang mana dagu ini adalah tempat berkumpulnya, ya, bertemunya, ya, dua rahang, ya, atau jenggot, sehingga tidak menempel di dadanya. Ya, bal, akan tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, itu ada jarak sedikit antara dagunya dengan dadanya, jadi tidak menempel. Nah, tidak menempel. Kemudian kata beliau, qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan yanzur ila mawdi'i sujudihi. Ketika dia sudah berdiri tadi salat, ya, menunduk sedikit, ya, tapi tidak berlebihan sebagaimana telah dijelaskan. Yanzur ila mawdi'i sujudihi, dia melihat ke tempat sujudnya. Wala yanzur yaminan, tidak lihat ke kanan, wala yasaran, tidak melihat ke kiri. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil Muhadzab. Ya, di dalam Al-Muhadzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftaha as-salata lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika membuka salatnya, beliau tidak melihat kecuali ke tempat sujud. Ya, kecuali ke tempat sujud. Qala fi syarhihi, dan dia mengatakan dalam penjelasannya, qaribun la a'rifuhu wa fi ma'nahu ahaditsun kulluha dha'ifatun. Ini maksudnya Syekh Imam Nawawi, ya, mengatakan hadis ini gharib, ya, hadis ini gharib, la arif, saya tidak mengetahuinya, ya, dan yang semakna dengan ini, ya, hadis yang banyak, ya, tapi lemah, itu kata sebagian ulama, ya, dan di sini beliau menukilkan perkataan Imam Nawawi, ya. Kemudian
qultu, saya mengatakan, ini ya Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa fi Sahih Al-Bukhari min hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, wasanya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahum kanu idza sallu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Hadis riwayat Bukhari itu ya. Hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan annahum kanu, bahwasanya sahabat dahulu, idza sallu, apabila mereka salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu min ar-ruku', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku'. Kemudian qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada, dan para sahabat itu pada berdiri qiyaman hingga mereka melihat Nabi telah sujud. Artinya mereka melihat Nabi sujud. Ya, karena Nabi adalah imam kan. Jadi annahum kanu idza shallu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i ya qaumu. Ya, bahwasanya mereka dahulu salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari ruku. Ya, ruku kemudian mengangkat kepalanya dari ruku. Qamu, maka sahabat juga berdiri, qiyaman berdiri, hatta yarawnahu qad sajada, hingga para sahabat ini melihat Nabi telah sujud. Berarti para sahabat itu melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah sujud ya. Melihat Nabi telah sujud. Ya. Mungkin ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya orang sholat itu lihat tempat sujudnya karena dia melihat Nabi sedang sujud. Wallahu a'lam. Ya. Atau dia melihat ke daerah ya di tempat di mana ada imam di situ. Karena para sahabat melihat Nabi telah sujud. Kemudian wa fihi min hadis Ibnu Abbas, dan yang terkait dengan ini juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi salatil kusuf, tentang salat kusufnya. Salat gerhana. Ya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau seakan mengambil sesuatu di tempat berdiri, maksudnya dalam salat ini. Tsumma ra'ainaka taka'ata. Kemudian kami melihat engkau, wahai Rasulullah SAW, ya, mundur ke belakang. Qal, maka Nabi menjawab, inni ra'aitul jannata, saya melihat surga. Ini ketika dalam salat kusuf ya. Fatanawaltu minha unqudan, kemudian saya ingin berusaha mengambil dari surga itu unqudan. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, seandainya saya ambil itu yang disebutkan Nabi unqud ya, la akaltum minhu, maka tentu kalian akan makan darinya, ma baqiyatid dunya, dan tidak tersisalah dunia. Wallahu alam. Itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang salat kusuf. Di sini inti dari hadis ini, para sahabat melihat Nabi salat, dia lihat Nabi ketika itu seakan mengambil sesuatu ketika berdiri salat, dan para sahabat melihat Nabi mundur juga ke belakang. Berarti mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang salat itu melihat Nabi. Berarti melihat ke arah depan ya. Ya, melihat ke arah depan. Iya. Atau ini sama dengan hadis sebelumnya tadi, hadis Barra bin Azib ya. Jadi para sahabat itu melihat Nabi sujud. Jadi ketika dia sholat berdiri, para sahabat itu melihat Nabi sujud, dan di riwayat kedua para sahabat melihat Nabi itu bagaimana seakan mengambil sesuatu ketika dalam sholat, dan para sahabat juga melihat ketika Nabi mundur ke belakang sedikit. Ya, adapun sebelumnya tadi ya, tentang sebagian ulama yang mengatakan melihat ke tempat sujud, ya kata beliau di situ ya sebagaimana kata Imam Nawawi, hadisnya semuanya lemah ya, wallahu a'lam. Kemudian wa idza kana fil Masjidil Haram wa amamahu al-Ka'bah fala yanzur lil Ka'bah. Adapun kalau dia sholat di Masjidil Haram, jadi berdasarkan dua hadis tadi ya, sebelum kita lanjut, berarti kita itu boleh lihat ke depan, lihat imam
lihat imam. Karena tadi kan berdasarkan riwayat tadi sahabat melihat Nabi itu sujud. Kemudian juga para sahabat melihat Nabi seakan mengambil sesuatu ketika sholat. Dan seakan juga melihat Nabi ketika Nabi mundur sedikit ke belakang. Nah, jadi gitu ya. Jadi boleh melihat tapi ke arah depan ya seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian selanjutnya wa idza kana fil masjidil haram wa amamahu al-ka'bah fala yanzur lil ka'bah. Kalau dia salatnya atau dia berada di Masjidil Haram atau dia salat di Masjidil Haram dan di depannya itu pas Ka'bah, fala yanzur lil Ka'bah, maka dia tidak lihat Ka'bah, tidak melihat ke Ka'bah. Innama yanzur ila mawdi' sujud. Hanya saja kata beliau dia melihat ke tempat sujud. Ya, tempat sujud. An-nadhru ila al-Ka'bati laysa ibadatan. Karena melihat ke Ka'bah itu bukan ibadah. Wa laysa masyru'an dan juga tidak disyariatkan fi shalah dalam salat. Ya, tidak disyariatkan dalam salat. Wa idza kana al-insanu yuridu an yanzur ilaiha nadhara ta'ammulin wa ta'zimin falan tasira al-ibadata bin nadhar walakin bit ta'ammul wa ta'zim al-khaliq azza wa jalla. Seandainya ada seseorang yang ingin melihat Ka'bah dan melihatnya ke Ka'bah itu sebagai bentuk renungan, pengagungan, maka tidak menjadi ibadah. Dia tidak menjadi ibadah dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu tidak termasuk ibadah dengan cara melihatnya, ya melihat ke Ka'bah tersebut sebagai bentuk pengagungan dan renungan. Akan tetapi kata beliau walakin bit ta'ammul wa ta'zimil khaliq azza wa jalla. Tapi ya yang ibadah itu ketika renungannya itu dan pengagungannya kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Ya, yang Maha menciptakan. Jadi renungan dan pengagungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di Masjidil Haram dia enggak lihat ke Ka'bah ya. Enggak lihat ke Ka'bah. Apalagi kalau memang dia jauh dari jaraknya dari Ka'bah. Ya. Jauh jaraknya dari Ka'bah. Jadi dia lihat ke tempat sujudnya. Wallahu a'lam. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya ketika salat, ya ketika dia sedang salat, jadi tadi melihat ke tempat ya sebagaimana dilakukan sahabat tadi dia lihat Rasulullah ketika seakan mengambil sesuatu dalam salat dan ketika juga mundur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Jadi para sahabat melihatnya. Itu dalam salat. Wala yarfa' ra'sahu ila sama. Dan ketika salat enggak boleh ngangkat kepala ke langit. Atau kalau di dalam ruangan ya enggak boleh melihat ke atas plafon. Ya itu maksudnya melihat ke atas langit. Jadi wala yarfa' ra'sahu. Jadi kalau kita salat enggak boleh ngangkat kepala memandang ke atas. Kita tidak boleh memandang ke atas. Ya la halat du'a fil qunut wala halar raf'i minar ruku'. Ya. Dan memandang ke atas langit itu tidak dilakukan ketika doa waktu kunut. Jadi ketika sholat misalkan seperti kunut witir ya atau kunut nazilah kita sholat, maka ketika kunut itu enggak lihat ke langit. Itu sementara sholat. Dan juga tidak melakukannya ketika bangun dari ruku. Jadi ada mungkin orang bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, sambil melihat ke atas, sami Allahu liman hamidah, maka itu juga tidak dilakukan. Wala halat julus baina sajadatain, dan juga itu tidak dilakukan melihat ke langit ketika ya berada ketika duduk di antara dua sujud. Ya, ketika duduk di antara dua sujud juga tidak melihat ke langit. Au fi at-tashahhudaini, dan itu juga tidak dilakukan ketika di dua tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Kata beliau li'anna raf'al basari ila sama' fi salati muharramun. Karena mengangkat pandangan ke langit dalam salat itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Bal inna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawa'ada alaihi ya haitsu rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengangkat pandangan ke langit dalam salat itu hukumnya haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang melakukannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Kata Rasulullah, "Ma balu aqwamin." Ya, ada apa dengan
kaum-kaum tersebut yarfa'una absarahum yang mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ilas samai fi salatihim, mengangkat pandangan mereka ke langit dalam salat mereka. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin washtaddan qawluhu fi dzalika hatta qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sampai keras sekali dalam perkataannya tersebut sampai mengatakan ya layantahunna, hendaknya mereka hentikan itu, benar-benar menghentikannya. Ini perkataan yang keras ya, sampai Nabi menegaskan layantahunna, hendaknya mereka benar-benar menghentikannya. Ya, kata Syekh Saleh, yakni alladzina yarfa'una absarahum ila samai fi shalah. Maksudnya hendaknya mereka benar-benar menghentikannya. Ini orang-orang yang mengangkat, ya, yang diperintahkan untuk menghentikan hal tersebut, ini orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit di dalam salat. Ya, an dzalika aw la tukhtafanna absarahum, ya. La yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absarahum. Kata Rasulullah SAW, ya, hendaknya mereka benar-benar menghentikan apa yang mereka lakukan tersebut, ini mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat. Ya, atau la tukhtafanna absarahum, atau pandangan-pandangan mereka itu akan disambar. Maksudnya dibutakan, ya. Ya, Allah menjadikan dia buta. Waliyadzubillah, ini ancaman, ya. Jadi orang yang sholat mengangkat pandangannya ke langit itu diancam oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa kadzalika tawa'adahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum idza rafa'u absarahum ila as-sama'i fi sholati falan tarji' ilaihim kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW mengancam mereka ini, mereka maksudnya yang mengangkat pandangan mereka dalam sholat, mengangkat pandangannya ke langit, bahwasanya mereka apabila mengangkat pandangannya ke langit, ya, dalam sholat, maka pandangan mereka tidak kembali kepada mereka. Makanya kalau pandangannya tidak kembali, maksudnya wallah alam buta. Ya, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi sholati aw la tarji'u ilaihim. Hendaknya mereka kaum tersebut, ya, para kaum tersebut hendaknya berhenti, ya, mengakhiri, ya, mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit dalam salat, atau pandangan mereka tidak kembali kepada mereka. Aw la tarji'u ilaihim, atau pandangan mereka tidak kembali kepada mereka, ya. Ini hadis sahih, ya, hadis sahih. Sebelumnya hadis riwayat Bukhari dan ini hadis riwayat Muslim. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin setelah menyebutkan hadis ini, wa hadza yadullu ala anna hadza minal umuril muharramati. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara-perkara ini adalah perkara yang diharamkan. Bal innahu 'alal qawaid al-ma'rufa 'inda ahli ilmi yakunu min kaba'iri dzunubi. Bahkan, ya, sesungguhnya hal tersebut, ya, merupakan kaidah yang dikenal, yang ma'rufah, yang dikenal oleh para ulama, yakni inda ahlul ilmi, bahwasanya itu termasuk dosa besar. Ya, maksudnya kalau diancam seperti ini, atau pandangan mereka berhenti melakukannya, atau pandangannya tidak kembali, atau pandangan mata mereka akan disambar, ini buta. Nah, ini menunjukkan haram, ya, perkara-perkara haram. Bahkan dia merupakan kaidah yang diketahui oleh para ulama, yakunu min kaba'iri dzunub, merupakan di antara dosa besar, ya. Jadi jangan sampai salat kemudian sambil mengangkat pandangannya ke atas langit. Ya, kalau di ruangan, ya, maksud mengangkat juga ke atas langit itu. Ini lihat plafon, ya, lihat lampu, ya, maka ini tidak dilakukan oleh orang yang melakukan salat. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila anna al-insana idza rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa huwa yusalli fa inna salatahu tubtilu wa yajibu 'alaihi an yu'idaha min jadidin. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
Ya, dan sebagian ulama berpandangan ya bahwasanya seseorang apabila mengangkat kepalanya, ini mengangkat kepalanya maksudnya pandangannya ke langit ya, dan pada saat itu dia sedang sholat ya, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Sebagian ulama mengatakan wajib dia mengulangi sholatnya dari awal ya, min jadid. Hendaknya dia mengulangi sholatnya dari awal ya. Kata sebagian ulama kita. Jadi kalau ada orang sholat melihat ke langit, melihat pandangannya dia angkat ke atas, maka sholatnya batal. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan dia wajib mengulanginya dari awal. Ini mengulangi sholatnya. Kemudian kata beliau, ya, wa nahnu nusyahidu fil Masjidil Haram wa fi ghairihi minal masajid. Dan kita, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, melihat ya di Masjidil Haram. Nah, ini berdasarkan apa yang beliau lihat sendiri ya, berdasarkan penuturan beliau di sini. Wa fi ghairihi minal masajid, sebagaimana dan juga di masjid-masjid yang lain, ya, ini selain Masjidil Haram. Nusyahid minan nas, kita melihat sebagian orang man yarfa'una absarahum ila sama. Ya, man yarfa'una absarahum ila sama. Ya, ada mereka yang mengangkat pandangan mereka ke atas langit fi sholati, sementara salat. La siyama fi du'ail kunut. Nah, kata beliau apalagi kalau salat doa kunut. Ya, kata Syekh, ya, mungkin maksud beliau itu paling banyak terjadi ya ketika kunut lihat ke atas langit ya. Apakah di Masjidil Haram atau di selain Masjidil Haram. Kata beliau wahada haramun alaihim, dan ini adalah perkara haram atas mereka. Maksudnya tidak boleh dilakukan, wala yajuz, dan tidak boleh. Haram wala yajuz, tidak boleh. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawa'adahum bi anna Allah Ta'ala yu'mi absarahum hatta la tarji'a ilaihim. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, mengancam mereka ini yang mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat ya, apalagi pas kunut. Ya, Rasulullah SAW mengancam mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membutakan mata mereka. Ini maksud dari hadis tadi itu. Artinya akan membutakan mata mereka hingga pandangan mereka tidak kembali kepada mereka. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa'alal mu'min ayyantahiya amma nahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi wa ghairihi. Maka wajib bagi mukmin, seorang mukmin, kita semua mengakhiri apa-apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat dan selainnya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lakukan di dalam salat, maka kita tidak boleh melakukannya. Yang di antaranya adalah mengangkat pandangan ke atas langit, atau yang dilarang di luar salat. Semuanya kita tinggalkan. Dan sebagai penutup ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wala yaltafid yaminan wala shimalan, dan orang yang sholat tidak menoleh ke kanan dan juga tidak menoleh ke kiri, ketika sholat ya, tidak menoleh ke kiri. Kata beliau, rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ini Aisyah mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam salat, menoleh, iltifat. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah ikhtilas. Ikhtilas yakni curian yang dicuri syaitan dari salat seorang hamba. Jadi orang yang menoleh itu adalah curian dari setan. Ya, curian dari setan. Illa idza ihtaja lidzalika li busaqin aw ghairihi. Kecuali, kata beliau, ya, ini boleh maksudnya menoleh ke kanan ataupun ke kiri, ya, itu tidak boleh ya. Kecuali, kata beliau, ya, dikecualikan kalau dibutuhkan, seperti ketika dia ingin meludah. Maksudnya meludah di sini bukan meludah yang rendah, maksudnya meludah sedikit gitu, seperti orang yang wallahualam ketika mimpi buruk, ya, atau ada yang dia terganggu di dalam salatnya sehingga dia berlindung dari setan dan menoleh ke kiri dan meludah sedikit, ya. Kecuali itu saja. Adapun selain itu maka dia tidak
menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sholat, apalagi mengangkat pandangannya ke atas langit ketika sholat. Dan mengangkat pandangan ke atas langit ketika sholat sebagaimana tadi telah disebutkan hukumnya haram, dan bahkan diancam ya oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah akan membutakan mata mereka dan pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ya tentang sholat, ya sifat sholat yang warid ya berdasarkan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya kita akan masuk ke pembahasan tentang istiftah ya doa istiftah. Dan pembahasan bab ini bab ke-8 ya, pembahasan yang panjang ya, karena tentang sifat sholat yang warid dari Rasulullah SAW dari A sampai Z. Ini ya, dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua ya untuk memahami agama kita dengan sebaik-baiknya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mampu mengamalkannya, mengajarkannya, menyampaikannya kepada kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah ya dalam thalibul ilmi, dalam menuntut ilmu, dan menjadikan kita orang yang selalu semangat dan termotivasi untuk belajar. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambahkan pengetahuan dan wawasan kita, paling tidak ya mengulang apa yang mungkin telah diketahui, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datang dari pribadi dan tidak lepas dari bisikan syaitan la'natullah alaih. Dan kami beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.